Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Shalom. Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat dan baik pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, supaya ibadah kita pada pagi hari ini semakin hangat, saya mengajak Bapak Ibu untuk berdiri sejenak. Mari kita saling menyapa saudara-saudara kita yang ada di sebelah kiri dan kanan kita. Baik, terima kasih Bapak Ibu, silahkan duduk kembali. Kami ucapkan selamat datang, selamat bersekutu dan berbakti di GKI Kapling Polri. Bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir, dimohon kesediaannya untuk berdiri sejenak agar dapat diperkenalkan kepada jemaat. Tidak ada? Selanjutnya kami mohon perhatiannya untuk beberapa warta lisan. Kebaktian pada hari ini Minggu 8 September 2024 pukul 7.30 dan kebaktian KUM pukul 10 akan dilayankan oleh pelayan firman Pendeta Windiarti Angelina dengan tema Gereja yang Toleran. Kedua, pertukaran penatua. Sesuai dengan jadwal pertukaran penatua yang diatur oleh BPMK GKI Klasis Jakarta Barat, maka pada hari ini Minggu 8 September 2024 pada kebaktian pukul 7.30, penatua yang turut melayani adalah penatua dari GKI Puri Indah, yaitu penatua Lukas Widianto serta penatua R. Bagus YM Simanjuntak. Penatua GKI Kapling Polri melayani di GKI Tubagus Angke pada kebaktian pukul 8.30, yaitu penatua Freddy Hartanto serta penatua Sarah Yulianti. Majelis Jemaat mengucapkan selamat melayani dan terima kasih atas pelayanannya. Ketiga, aksi donor darah. Aksi donor darah akan diadakan pada hari ini, Minggu 8 September 2024, waktu pukul 9 sampai pukul 11. Tempat di Sekolah Dharma Jaya. Bagi jemaat yang ingin mendonorkan darahnya, dapat datang langsung ke Sekolah Dharma Jaya sebelum pukul 11 siang. Keempat, pencalonan penatua. Mulai tanggal 1 September 2024 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2024, formulir pencalonan penatua dibagikan. Kami mengundang anggota jemaat yang sudah mengaku percaya untuk mengajukan nama-nama calon penatua dengan cara mengisi formulir yang disediakan di meja penerima tamu yang ada di depan dengan memperhatikan sesuai tata gereja dan tata laksana GKI. Nama-nama anggota jemaat yang dapat dipilih sebagai calon penatua dapat dilihat pada papan pengumuman gereja. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas kesediaan jemaat untuk berperan serta dalam memilih calon penatua mendatang. Sekian warta lisan, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semuanya. Kita akan memulai ibadah pada pagi hari ini dan selama ibadah berlangsung, dimohon jemaat untuk tetap menjaga ketenangan. Kita mengambil waktu teduh sejenak. Marilah kita sambut panggilan beribadah kita menurut Mazmur 46. Pujilah Tuhan, hai umat-Nya, muliakanlah Tuhan selama kita hidup. Dan menyanyi baginya selama kita ada. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Dia menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Ia menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, memberi roti kepada orang-orang yang lapar, membebaskan orang-orang yang terkurung. Tuhan membuka mata orang-orang buta,
serta mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing, anak yatim, dan janda ditegakkannya. Tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya. Haleluya. Berhimpun semua. Berhimpun semua menghadap Tuhan dan pujilah Dia murah benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Hormati namanya serta terangkan mujizat yang sudah dibuatnya. Hendaklah terus syukurmu kau nyatakan di jalan hidupmu seluruhnya. Dan jaga supaya jangan menggoda merugikan jiwamu di dunia. Genggaplah kemenangan pada dasarnya imanmu yang Ibadah hari ini terjadi dalam pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan. Ia menjadikan langit dan bumi yang kasih setianya kekal sampai selama-lamanya. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Sesuai dengan tema kita minggu ini adalah gereja yang toleran. Ada satu quote dari Bapak Thomas Mann, "Tolerance becomes a crime when applied to evil." Yang artinya toleransi menjadi suatu kejahatan ketika diterapkan ke hal yang buruk. Contoh yang sering kita lakukan adalah ketika teman baik atau orang yang dekat dengan kita sibuk menjelekkan seseorang yang kita tahu dan yakin tidak seperti itu. Namun kita cenderung membiarkan. Kita lebih toleran kepada saudara kita walaupun kita tahu dia tidak benar. Kita enggan untuk menegur dan cenderung membiarkan.
Dan efeknya fitnah itu semakin meluas dan jahat hanya karena kita yang toleran terhadap saudara kita dan membiarkan fitnah itu berkepanjangan. Perbedaan adalah keniscayaan. Dunia ini diciptakan Allah dengan perbedaan, dan Ia mencintai perbedaan itu. Walau berbeda, Allah menghendaki semuanya hidup bersama secara harmoni. Melalui teladan hidupnya, Yesus Sang Anak Allah pun menunjukkan harmoni ini. Ia hidup dan bergaul dengan semua orang, bahkan dengan mereka yang dianggap berdosa, najis, dan kafir. Sebagai penyataan dan kepanjangan tangan Allah di dalam Yesus, gereja memiliki tanggung jawab untuk melanjutkan misi Allah di tengah keragaman dunia. Gereja perlu memiliki sikap yang terbuka dan toleran terhadap semua orang dengan tetap menjalankan tugas panggilannya sesuai misi Allah. Dan kita semua adalah gerejanya. Mari kita dengar panggilan Tuhan. Umat Tuhan, betapa besar anugerah keselamatan Allah bagi kita Yesus Kristus Sang Anak Domba Allah, rela menderita dan wafat di Kalvari. Pengorbanannya bagi kita, bagi dunia, dan bagi seluruh ciptaannya, menyatakan betapa lebarnya dan panjangnya dan dalamnya kasih Kristus. Apakah kita sudah memberikan yang terbaik bagi Tuhan yang telah mengasihi kita? Apakah kita sudah mengasihinya dengan tulus? Sudahkah yang terbaik kuberikan kepada Yesus? Sebab kurang kasihku pada Yesus.
Tuhan telah memberikan begitu banyak waktu pada kita. Sudahkah kita menggunakan waktu itu untuk mewujudkan kasih-Nya bagi dunia, bagi seluruh ciptaannya? Bukankah seringkali sedikit waktu yang kita berikan pada Tuhan untuk mewujudkan kasih-Nya kepada dunia? Acap kali kesibukan dan kekhawatiran untuk beranjak dari zona nyaman menjadi alasan kita untuk tidak merangkul mereka yang terhilang dari masyarakat. Kekhawatiran akan keselamatan diri dan rasa tak pernah puas selalu menggelora dalam diri, hingga kita tidak bersedia mendekat pada sesama. Kita membangun sekat-sekat stigma dengan kecurigaan pada mereka yang berbeda. Kita enggan dan untuk menjadi sahabat bagi mereka. Ketidakpedulian dan ketamakan kita juga telah menggerogoti alam, merusak bumi, dan menyengsarakan ciptaan lainnya yang juga dikasihi Tuhan. Ingatlah bahwa Tuhan memanggil kita untuk memperhatikan dan merangkul orang lain, menjadi sahabat yang saling menolong dan memulihkan. Telah ku perhatikan sesama, atau ku biarkan tegar, ku patut menghantarnya pada Kristus, dan kasih Tuhan harus ku sebar. Berapa yang hilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Mari kita berdoa. Ya Yesus, Sang Penebus dan Gembala yang baik, ampunilah dan kasihanilah kami yang belum mampu mengasihi-Mu dengan sepenuh hati, dengan seluruh kemampuan kami. Ampunilah dan kasihanilah kami yang belum mampu menyatakan kasih-Mu dalam hidup sehari-hari bersama sesama. Ajar kami untuk merubuhkan dinding kekhawatiran dan keegoisan kami. Ajarlah kami untuk berbalik dari kebiasaan lama yang menghalangi kasih-Mu dinyatakan bagi sesama. Tuntunlah kami senantiasa sehingga melalui laku hidup sehari-hari, tembok-tembok kecurigaan dan stigma pada mereka yang berbeda diruntuhkan, sehingga kami mampu menjadi saluran berkat bagi sesama. Di dalam nama-Mu yang kudus, kami mengaku dan memohon. Amin. Jemaat diundang bangkit berdiri. Tuhan mengampuni umat-Nya yang dengan tulus mengaku kesalahan di hadapan-Nya, serta yang mau berjanji untuk berlaku baik dan penuh kasih pada sesama. Dengarlah firman Tuhan dalam Yesaya 1 ayat 16-18. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni.
Hiduplah dalam damai dengan semua orang. Salam damai. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu. Berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain. Itu kehendak Tuhan bagimu. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain. Itu kehendak Tuhan bagimu. Jemaat dipersilahkan duduk. Pada Tuhan di dalam doa. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa yang senantiasa memelihara kehidupan kami. Saat ini Tuhan kami datang kepadamu, kami mau disapa oleh firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu pada pagi hari ini boleh menyapa setiap kami secara pribadi, menguatkan setiap kami melanjutkan perziarahan iman kami. Sehingga semakin hari iman kami boleh semakin bertumbuh. Kami boleh menjadi anak-anak yang hidup dalam takut akan Tuhan. Berkatilah para hamba-Mu yang akan membaca, menyanyikan dan juga merenungkan firman Tuhan. Biarlah dalam segala keterbatasannya Tuhan memakai setiap hamba-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab menurut Yesaya pasal 35 ayat 4 sampai dengan 7. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkan hatimu, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan, dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu, mata orang buta akan dicelikan, dan telinga orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu, orang timpang akan melompat-lompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar di padang gurun, dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam, dan tanah gersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh gelagah dan papirus. Demikianlah sabda Tuhan. Puji Tuhan, haleluya.
Pembacaan Alkitab menurut Yakobus 2 ayat 1-17. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Sebab jika seseorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan cincin emas dan pakaian indah, dan masuk juga seorang miskin dengan pakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata, "Silakan duduk di tempat yang baik ini." Sedangkan kepada orang yang miskin itu kamu berkata, "Berdiri saja," atau "Duduklah dekat tumpuan kakiku." Bukankah kamu telah membuat pembedaan di antara sesamamu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Dengarkanlah saudara-saudaraku yang terkasih. Bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada orang-orang yang mengasihi Dia? Namun, kamu telah menghina orang-orang miskin. Bukankah justru orang-orang kaya yang menindas dan menyeret kamu ke pengadilan? Bukankah mereka yang menghujat namamu yang mulia, yang olehnya kamu menjadi milik Allah? Tetapi, jika kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri," kamu berbuat baik. Namun, jika kamu memandang muka, kamu berbuat dosa, dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Sebab siapa saja yang menuruti seluruh hukum itu, tetapi tersandung dalam satu bagian saja, ia bersalah terhadap seluruhnya. Sebab ia yang mengatakan jangan berzina, ia mengatakan juga jangan membunuh. Jadi, jika kamu tidak berzina tetapi membunuh, kamu menjadi pelanggar hukum juga. Berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang. Sebab penghakiman yang tidak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan. Namun belas kasihan akan menang atas penghakiman. Apa gunanya, saudara-saudaraku, jika seseorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang di antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakan pakaian hangat, dan makanlah sampai kenyang," tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apa gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, iman itu pada hakikatnya mati. Demikianlah sabda Tuhan. Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus pasal yang ke-7 ayat 24 sampai 37. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak ingin seorang pun mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Seorang ibu yang anak perempuannya kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan sujud di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani keturunan Sirofenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anak perempuannya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Perempuan itu menjawab, "Benar Tuhan, namun anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Lalu kata Yesus kepada perempuan itu, "Karena perkataanmu itu, pergilah setan itu sudah keluar dari anakmu." Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anaknya itu berbaring di tempat tidur dan setan itu sudah keluar.
Yesus meninggalkan lagi daerah Tirus dan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea, memasuki daerah Dekapolis. Orang yang membawa kepadanya seorang yang tuli dan gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya di atas orang itu. Sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan menyentuh lidah orang itu. Sambil menengadah ke langit, Yesus mendesah dan berkata kepadanya, Efata, artinya terbukalah. Ketika itu terbukalah telinga orang itu dan pulihlah lidahnya, lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus memperingatkan mereka supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga, namun makin dilarangnya, makin luas mereka memberitakannya. Mereka teramat takjub dan berkata, ia melakukan segala-galanya dengan baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Selamat pagi Bapak Ibu dan rekan-rekan yang terkasih dalam Tuhan. Selamat pagi untuk kita semua. Saya akan membuka renungan firman Tuhan pada hari ini dengan mengajak Bapak Ibu semua dan juga rekan-rekan yang ada di ruangan ini untuk memandang muka orang yang ada di sebelah kanan, sebelah kiri, di depan, di belakang. Dipandangnya jangan cepet-cepet gitu ya. 10 detik lah. 1, 2, 3, 4, 5. Dipandang lagi ganti. Nah 1, 2. Depannya, belakangnya jangan lupa. Pertanyaannya saya kemudian mau tanya, mana yang lebih enak dipandang? Yang sebelah kanan? Yang sebelah kiri? Yang ada di depan atau di belakang kita? Mana yang lebih enak dipandang nih? Kamu lebih enak mandang siapa, Bu Nani? Mandang saya dong ya. Mana lebih enak dipandang Bapak Ibu semua? Nah, pada hari ini kita akan sama-sama melihat sebuah istilah yang digunakan dalam Yakobus tentang memandang muka. Jadi Yakobus menggunakan istilah memandang muka. Apa itu memandang muka? Yang pertama Bapak Ibu semua, tindakan memandang muka adalah tindakan memberikan perhatian secara khusus terhadap hal-hal lahiriah yang ada pada orang lain. Wah, rambutnya baru ya. Wah, habis cat rambut nih kayaknya nih. Wah, tampangnya lebih seger ya, dan sebagainya. Jadi hal-hal lahiriah yang dilihat gitu ya. Ketika Yakobus menggunakan istilah memandang muka, Yakobus tengah menekankan bahwa ada orang-orang yang memberikan perhatian secara khusus pada hal-hal lahiriah. Pernah Bapak Ibu habis potong rambut atau habis cat rambut gitu ya, menutupi realita tua gitu ya, menutupi sebuah kenyataan bahwa usia makin bertambah. Tapi ada orang-orang yang sadar lalu berkata, wah habis cat rambut nih ya, wah habis potong rambut. Tapi ada orang-orang yang biasa aja, walaupun realitanya kita habis potong rambut. Ada hal-hal yang mana orang akan memandang hal-hal secara lahiriah, termasuk dalam Yakobus kita bisa lihat bahwa hal-hal yang dipandang itu sesuatu yang berkaitan dengan kemewahan. Jadi hal-hal yang dilihat adalah barang-barang yang mewah begitu ya, busana yang indah,
maka itu juga berkaitan dengan kondisi ekonomi. Kita mulai melihat ada yang kaya, ada yang miskin. Kita mulai menempatkan orang menurut posisi tertentu, dia di atas saya, oh dia di bawah saya. Atau kita mulai menempatkan seseorang pada jabatan tertentu, oh jabatannya tinggi, saya harus memberikan penghormatan. Bahkan kalau salam saya harus menunduk. Kalau dia salam buang muka juga gak apa-apa. Bapak Ibu semua, hari ini kita melihat istilah memandang muka yang digunakan oleh Yakobus. Pertama-tama dia berbicara soal orang-orang yang memberikan perhatian khusus pada hal-hal yang nampak. Tapi yang kedua, setiap orang yang memberikan perhatian khusus kepada orang-orang yang nampaknya secara lahiriah, maka itu akan mendatangkan sikap yang namanya membeda-bedakan orang. Sehingga kita dengan mudah bisa bedain si A, si B, si C, si D melalui hal-hal yang nampak secara lahiriah. Seperti tadi saya katakan bahwa kita akan menentukan posisi seseorang dan pada akhirnya kita menjadi hakim bagi mereka. Oh dia gak pantas dihormati, yang ini pantas dihormati. Oh yang ini udah tua, senior, pantas untuk didengar. Oh yang muda, anak-anak, remaja, tak pantas didengar. Akhirnya kita menjadi hakim. Oh anak pertama itu lebih dewasa sehingga masukannya bagi keluarga lebih didengar dibanding anak bungsu yang paling kecil. Dan pada akhirnya Bapak Ibu semua kita melakukan yang namanya pembedaan. Si A lebih waras, si B gak waras. Si C lebih patut didengar, si D tak patut didengar. Melakukan menjadi hakim bagi mereka, meremehkan mereka, merendahkan mereka, dan pada akhirnya kita menindas. Dan memandang muka tidak hanya terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, tapi juga dalam kehidupan keluarga hal itu bisa terjadi. Ketika anak-anak memandang muka papa dan mamanya, ternyata oh papa lebih layak dihormati dibanding mama. Atau ketika orang tua memandang, oh anak saya yang ini lebih patut didengarkan dibanding yang ini. Realitanya Bapak Ibu semua, Yakobus memberikan contoh secara konkret. Dalam ayat 2 dan ayat 3 dikatakan, jika seorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan cincin emas dan pakaian indah, dan masuk juga seorang miskin dengan pakaian buruk, dan kamu menghormati yang berpakaian indah itu dan berkata, silakan duduk di tempat yang baik ini. Sedang kepada orang yang miskin itu kamu berkata, berdiri saja, atau duduklah dekat tumpuan kakiku. Yakobus memberikan sebuah gambaran yang konkret. Seringkali yang kita pandang baik buat kita, layak buat kita, terhormat buat kita, itulah yang kita perlakukan dengan istimewa dibandingkan yang lain. Seorang opa dan oma yang turun dari mobil bagus akan lebih mudah disambut dibandingkan opa dan oma yang naik bajai. Misal contoh sederhana seperti itu. Maka Bapak Ibu semua, kalau kita lihat konkret sekali contoh yang diberikan dalam Yakobus kepada orang yang berlaku membeda-bedakan dan menjadi hakim, bersikap baik dan manis kepada orang yang satu dan meremehkan yang lain. Dan yang ketiga jelas bahwa memandang muka adalah tindakan yang tidak meneladani Allah. Allah bukanlah pribadi yang memandang muka. Kalau hal ini nampak Bapak Ibu semua dalam kisah di mana Yesus bertemu dengan seorang perempuan Sirofenisia. Mungkin pada awalnya kita kaget Bapak Ibu ketika Yesus mengatakan demikian. Biarlah anak-anak kenyang dahulu sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Mungkin kita akan mengatakan, oh Yesus kok bedain ya, yang ini anak, yang ini anjing. Kok Yesus memandang muka gitu ya, seolah-olah yang ini anak, yang ini anjing. Tapi kita akan melihat Bapak Ibu semua, lewat perkataan ini seolah-olah Yesus memasukkan perempuan Sirofenisia itu ke dalam golongan anjing. Tapi
Tapi mari kita cari tahu sesungguhnya makna di balik perkataan Yesus ini. Dalam tradisi Yahudi, Bapak Ibu semua, anjing adalah hewan yang najis. Dalam tradisi Yahudi, anjing itu harus dihindari, enggak boleh disentuh, apalagi dipelihara gitu ya. Enggak boleh masuk ke dalam rumah, apalagi berbaring atau duduk di meja makan. Kan makanan itu harus menjadi sesuatu yang halal, tak boleh terkontaminasi dengan anjing yang haram. Jangankan makan anjing gitu ya, ada anjing di rumah aja itu enggak boleh. Maka Bapak Ibu semua, kalau kita lihat dan memahami dalam tradisi Yahudi, mereka akan menganggap anjing itu sebagai hewan yang najis. Namun kita bisa melihat Bapak Ibu semua, peristiwa ini terjadi di sebuah daerah yang dikatakan bahwa dalam ayat 24 kita menemukan informasi. Yesus dan perempuan di Sirofenesia itu bertemu di sebuah daerah yang namanya adalah daerah Tirus. Bukan daerah otonom orang-orang Yahudi, melainkan sebuah daerah yang bukan penguasanya Yahudi, tapi paling banyak diisi oleh orang-orang non-Yahudi. Maka perempuan Sirofenesia itu juga dikatakan bahwa dia adalah seorang Yunani berkebangsaan berketurunan Sirofenesia. Dan ketika berbicara tentang anjing Bapak Ibu semua, perempuan Sirofenesia ini tidak memahami anjing dalam kata tradisi Yahudi, tapi dalam sebuah tradisi kebiasaan orang-orang Yunani, di mana mereka memahami bahwa anjing itu adalah hewan peliharaan. Hewan yang hidup dan akrab bersama dengan keluarga, yang mungkin juga sama dengan beberapa dari kita. Menjadikan anjing sebagai hewan kesayangan dalam keluarga. Itu sebabnya anjing dibiarkan di dalam rumah, di bawah meja makan, bersama dengan anak-anak yang makan. Itu sebabnya dia jawab, benar Tuhan. Namun anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Jadi ketika Yesus berbicara tentang anjing dan anak-anak, perempuan Sirofenesia ini Bapak Ibu semua tidak sedang memahami dalam konteks Yahudi yang sedang meremehkannya, tapi sedang memahami dalam konteks Yunani, di mana anjing juga sahabat, rekan, keluarga di dalam rumah itu. Itu sebabnya anjing itu ada di meja makan. Ada di bawah meja makan, bukan di atas meja makan ya. Apalagi di piring makan kita. Bapak Ibu semua, kita bisa lihat dan saya yakin kalau mungkin perkataan ini juga disampaikan kepada mama saya, karena mama saya suka anjing gitu ya. Kalau Tuhan Yesus bilang, biarlah anak-anak kenyang dulu, gak patut tuh kasih roti yang disediakan bagi anak-anak untuk lempar kepada anjing. Kalau mama saya dapat perkataan ini dari Yesus, saya yakin mama saya akan jawab begini. Benar Tuhan, tapi anjing di rumah saya makan daging, anak-anak saya makan sayur. Kenapa? Karena kalau mama saya bikin sop daging, mama saya selalu pesan, jangan dimakan dagingnya ya, buat anjing kita. Makan sayurnya aja, makan wortelnya, makan kolnya, makan kentangnya, itu lebih sehat, dagingnya jangan. Saya yakin mama saya jawab begitu. Itu sebabnya Bapak Ibu semua, perempuan Sirofenesia ini menjawab seturut dengan konteksnya. Di mana sang pemberi roti juga akan punya hati untuk memberikan makanan yang terbaik kepada anjing. Walaupun mungkin secara tradisi orang-orang Yahudi menyebut mereka anjing karena mereka kafir, karena mereka haram, karena mereka bukan bangsa Yahudi. Tapi dalam pemahaman mereka, anjing juga layak menerima makanan yang baik dari sang pemberi roti. Itu sebabnya menarik sekali Bapak Ibu melihat sebuah perumpamaan tentang gambaran anak dan anjing yang disampaikan oleh Yesus. Mungkin buat orang Yahudi ini merendahkan, tapi buat orang Yunani,
oh kita juga berhak mendapatkan hal yang baik, hal yang sama. Oh kita juga berhak mendapatkan segala sesuatu yang terbaik Bapak Ibu semua. Baik, boleh kembali lagi ya. Bapak Ibu semua, hari ini kita akan melihat bagaimana sebagai para pengikut Yesus dan juga disebut sebagai gereja. Ketika kita melihat sebuah kisah tentang perempuan di Sirofenisia, ketika Yesus menolong dan menyembuhkan anak perempuan di Sirofenisia itu, kisah berlanjut. Kalau kita lihat bacaan Injil kita Bapak Ibu semua, jika Yesus ditampilkan menjadi seorang pribadi yang tidak memandang muka, maka pelayanan dan mukjizat yang Yesus berikan serta karyanya itu tidak hanya diberikan kepada orang tertentu saja, melainkan kepada semua orang, termasuk kepada anjing dalam istilah yang sebelumnya. Termasuk juga kepada semua orang dalam berbagai macam kalangan, baik orang Yahudi, orang Yunani, orang yang dianggap najis, orang yang dianggap kafir, orang yang dianggap berdosa, orang yang dianggap tidak layak. Pelayanan Yesus adalah pelayanan yang tidak memandang muka. Dan berikutnya Bapak Ibu semua, selain tidak memandang muka, Yesus juga melakukan pelayanannya dalam rangka tidak mencari muka. Bapak Ibu lihat bacaan selanjutnya ketika Yesus memulihkan pendengaran orang tuli yang tadi kita sama-sama baca dalam bacaan Injil. Ketika Yesus menyembuhkan orang yang sakit tuli, dia mengatakan bahwa orang itu dibawa terpisah, lalu hanya berdua dengan Yesus, kemudian orang itu disembuhkan, dan setelah disembuhkan, orang itu dibilang dan semua orang yang menyaksikan jangan menceritakan kepada siapapun. Artinya Bapak Ibu semua, pelayanan yang Yesus lakukan bukanlah untuk cari muka, bukan untuk jadi pusat perhatian, bukan untuk dipuji, bukan untuk popularitas dan diperhatikan orang banyak. Maka pertanyaannya adalah buat refleksi kita hari ini. Sebagai para pengikut Yesus yang disebut sebagai gereja masa kini, bagaimana dengan pelayanan kita? Bagaimana dengan sikap kita? Apakah dalam kehidupan sehari-hari, apakah dalam kehidupan pelayanan, baik di keluarga, di lingkungan, di pekerjaan, di usaha kita, menampilkan sikap-sikap yang memandang muka dan mencari muka? Atau kita meneladani Yesus? Dan ketika tema kita gereja yang toleran, tema kita hari ini berbicara soal gereja yang toleran Bapak Ibu semua. Gereja yang toleran bukan sekadar gereja yang sibuk melakukan kegiatan ini dan itu supaya dianggap toleran. Dalam arti seringkali gereja terjebak pada kegiatan-kegiatan kemasyarakatan supaya dianggap sebagai gereja yang toleran. Menolong warga, menolong sesama, terlibat dalam lingkungan, kegiatan RT, RW, bahkan kegiatan ahli agama orang lain. Betul itu menjadi hal yang baik, tetapi gereja yang toleran bukan gereja yang sibuk dengan program-program kerukunan untuk sebuah pencitraan. Supaya apa? Seringkali kan gereja bertindak baik kepada masyarakat supaya diterima baik di masyarakat. Supaya dihargai di masyarakat. Supaya keberadaannya juga diakui di masyarakat. Pada akhirnya dari pelayanan Yesus kita melihat bahwa tentang toleransi bukanlah soal mencari muka. Tapi bagaimana gereja berusaha untuk selalu melayani. Menunjukkan tindakan kasih yang tidak pura-pura. Itu sebabnya jangan memandang muka. Mau sepenanggungan. Solider bersama dengan orang-orang yang berbeda dengan kita. Tidak melihat berdasarkan hal-hal yang lahiriah. Ketika kita menolong lingkungan, menolong sesama, itu adalah bukti kasih gereja. Bukan supaya kita diterima dengan baik.
Bukan supaya kehadiran kita dihargai dengan baik. Melihat berdasarkan hal-hal yang baik, tidak membeda-bedakan orang yang dilayani. Baik itu si A, si B, si C, si D, semua sama dilayani. Tidak ada membeda-bedakan. Dan tidak juga melihat orang berdasarkan cara pandang kita. Oh dia di atas kita, oh dia di bawah kita. Tetapi semua sama. Dan ingatlah bahwa pelayanan seperti ini juga yang dilakukan oleh Yesus. Dan ingat Bapak Ibu, ketika berbicara tentang gereja yang toleran, gereja itu berarti orangnya. Gereja itu berarti Bapak Ibu dan saya. Mari kita bersikap toleran, tidak memandang muka dan tidak mencari muka dalam setiap tindakan kita dan pelayanan kita. Dalam kesempatan hari ini Bapak Ibu semua, kita mengundang Ibu Evelyn Perdana untuk sharing tentang pelayanannya yang selama ini telah dilakukan dan akan terus dilakukan. Dalam kesimpulan saya mendengar sharing pelayanan Ibu Evelyn Perdana di PAU Sinda pada minggu lalu, saya bisa mengatakan bahwa Evelyn melakukan pelayanannya tanpa memandang muka dan tanpa mencari muka. Kenapa? Kalau dia memandang muka, saya yakin dia tidak akan pergi ke daerah yang sulit, tapi daerah yang elit, menyenangkan. Banyak mall, banyak tempat rekreasi, banyak tempat jalan-jalan. Tapi kalau pergi ke daerah-daerah yang sulit, itu tanda bahwa Tuhan memanggilnya ke sana dan Tuhan akan memampukannya. Bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan. Dengan iman kepada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, dikandung dari Roh Kudus, dan darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari orang mati, naik surga, duduk sebelah Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan datang dari sana datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Kita akan bersatu di dalam doa syafaat. Marilah kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, Engkau senantiasa menyertai perjalanan kehidupan kami. Engkau menolong kami, Engkau mengingatkan kami pada hari ini untuk kami menjadi para pelayan Tuhan, untuk kami hadir sebagai gereja yang toleran, gereja yang tidak memandang muka, dan gereja yang tidak mencari muka dalam setiap sikap, perkataan, dan perbuatan kami. Tolonglah kami Tuhan di dalam setiap tingkah laku dan perbuatan kami, agar apa yang kami lakukan sungguh dapat meneladani Engkau. Secara khusus Tuhan, kami berdoa untuk gereja-Mu GKI Kafling Polri. Berkatilah gereja-Mu ini Tuhan, agar senantiasa dipanggil untuk selalu melayani dengan hati yang penuh dengan ketulusan, hati yang penuh dengan kasih, sehingga pelayanan yang dilakukan, setiap program yang dikerjakan sungguh dapat menjadi berkat bagi umat-Mu dan bagi masyarakat sekitar. Kami juga berdoa Tuhan secara khusus untuk rencana dari gereja-Mu untuk melakukan peluasan gereja. Kami bersyukur Tuhan untuk tanah yang Kau berikan kepada kami. Itu sebabnya Tuhan, kami memohon kepada Engkau, kiranya Engkau yang mencukupkan segala hal yang diperlukan, segala hal yang masih perlu kami cukupi untuk pelunasan pembelian lahan ini. Tuhan yang menolong agar semua dapat berjalan dengan baik di dalam tuntunan tangan Tuhan. Setiap program demi program yang dilakukan oleh panitia pencarian dana dapat berjalan dengan baik, dan kami juga boleh mengambil bagian ikut serta mendukung. Kami juga berdoa Tuhan untuk kehidupan jemaat-Mu di tempat ini, untuk setiap majelis jemaat, untuk setiap pengurus, komisi, dan tim yang ada. Biarlah kami boleh bersatu hati melayani Tuhan. Kami juga boleh senantiasa melayani Tuhan dengan penuh kerendahan hati, karena kami mau meneladani Engkau sebagai
Allah yang selalu senantiasa melayani tanpa memandang muka dan tanpa mencari muka. Kami juga berdoa Tuhan untuk kehidupan dunia ini. Kami berdoa Tuhan untuk situasi ekonomi, politik, dan keamanan di beberapa negara. Kami berdoa biarlah keadaan dunia ini boleh semakin terkendali sehingga para pemimpin boleh senantiasa mewujudkan damai. Kami juga berdoa Tuhan untuk Indonesia, Tuhan yang berkati, Tuhan yang sertai pemimpin terpilih dan juga proses pemilihan yang akan dilakukan di beberapa daerah. Biarlah semua dapat berjalan dengan baik di dalam tuntunan tangan Tuhan sehingga boleh terpilih setiap pemimpin yang baik yang mempunyai hati takut akan Tuhan. Boleh bersatu padu melayani untuk kebaikan masyarakat. Inilah Tuhan segenap doa dan permohonan kami yang kami naikkan hanya ke dalam nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Umat yang diberkati Tuhan, marilah kita memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kita atas kasih Tuhan yang tak berkesudahan dalam hidup kita. Ingatlah, Tuhan menghendaki kita untuk berbuat baik dan menjadi berkat semua orang, tanpa terkecuali. Firman Tuhan dalam Roma pasal 12 ayat 8 berkata, "Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita." Kita akan bersama menyanyi, "Inilah ungkapan syukurku."
Kita berdoa. Tuhan, inilah persembahan kami sebagai ungkapan syukur atas segala berkat dan penyertaan Tuhan selama ini. Kiranya Engkau berkenan menerima persembahan kami. Dalam nama Yesus. Amin. Kita akan masuk ke dalam pengutusan. Doa persembahan. Umat Tuhan, ibadah kita akan usai, tetapi ibadah kehidupan terus kita lanjutkan. Tuhan mengutus kita untuk menjadi gerejanya, yang terbuka bagi semua orang, menjadi saluran berkat dan kasih Tuhan bagi dunia. Kita mau menjadi gereja yang toleran, yang hadir dalam kasih dan kebaikan bagi dunia. Melayani orang berkeluh, agar beriman tetap kuat serta teguh. Itulah tugas pelayanan juga panggilan. Persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Berbahagia orang yang hidup beribadah, yang melayani orang susah dan lemah, dan penuh kasih menolong orang yang terbeban. Itulah tanggung jawab orang beriman. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Umat, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Kini pulanglah dengan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.